Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan Allah. Engkau Allah yang berdaulat atas segenap hidup kami. Engkau yang menata segala sesuatu di bawah kolong langit ini sesuai dengan kehendak. Firman-Mu menyaksikan itu kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu agar kami semakin mengenal kehendak-Mu. Tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus agar firman-Mu kami pahami dan mengerti. Kami beroleh kekuatan untuk hidup berdasarkan itu. Berkati kami Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita adalah dalam pengharapan. Ini menjadi tema renungan ini. Jika saat ini, di hari Minggu ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing, keluargaku yang dikasihi Tuhan, harus kita akui, kehidupan saat ini sungguh membuat kita semakin digiring kepada ketakutan. Kita semua sama-sama dilanda ancaman. Bukan cuma kita di keluarga ini, bukan cuma kita di jemaat, tetapi juga seluruh dunia ini merasakan hal yang sama. Pandemi virus corona, COVID-19 telah menyadarkan manusia di kolong langit ini bahwa manusia takut kehilangan. Saya dan saudara takut kehilangan. Kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita. Kita takut kehilangan keluarga kita. Kita takut kehilangan ayah, ibu, anak-anak, saudara kita. Kita takut kehilangan persekutuan kita. Tetapi manusia yang diberi budi dan akal oleh Tuhan Allah dituntut untuk benar dalam hikmatnya menghadapi semua ini. Sebab satu keyakinan kita adalah Tuhan Allah tidak membiarkan dunia ini binasa. Walaupun penderitaan zaman sekarang ini sangat berat,
dan bahkan menggoncang iman kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak bisa tidak. Kita mesti hidup dalam pengharapan. Mengharapkan bahwa Tuhan Allah niscaya akan memberi jalan keluar bagi kita. Dan di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Maka penderitaan apapun bentuknya, bagaimanapun beratnya, pasti akan berlalu. Walaupun harus kita akui, dia akan menggoncang iman, percaya, harap dan kasih kita. Nah, sebagai anak-anak Allah di dalam diri kita pastilah lahir kerinduan. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Supaya persoalan ini cepat berakhir. Semua kita rindu agar setiap penderitaan lekas berlalu dari kehidupan kita. Termasuk penderitaan yang lahir dari apa yang sekarang melanda dunia ini. Keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima jaminan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang telah lunas dibayar melalui penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi walaupun sebagai orang-orang yang telah menerima karunia sulung roh, demikian Paulus menyebutnya, kita adalah penerima karunia sulung roh. Kita tetap dituntut untuk hidup dalam pengharapan dengan tekun menantikan waktu Tuhan, saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Apa maksud dari pernyataan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Maksudnya ialah bahwa walaupun keselamatan telah dikaruniakan kepada kita, bukan berarti segala perkara, segala peristiwa di dunia ini tidak lagi menghampiri hidup kita. Bukan. Kita masih hidup di dunia, dan kenyataan dunia mesti kita hadapi dan alami. Kita dituntut untuk tekun mengharapkan waktu Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mengerti apa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan Allah dari kita di tengah kita berpengharapan kepadanya. Saudara-saudara, pertama-tama diingatkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya sedang mengharapkan apa yang kita tidak lihat. Oleh karena itulah kita dituntut menantikannya dengan tekun. Menantikan yang kita harapkan itu, yaitu upah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai penerima karunia sulung roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti bukanlah perkara ringan. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan walaupun mudah diucapkan. Pertama-tama kita mau diingatkan bahwa jika kita sedang menantikan pengharapan yang kita tidak lihat, maka kita sedang berada di suasana hidup yang benar-benar dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang adalah orang-orang penerima karunia sulung roh. Apa artinya? Orang-orang yang telah menerima jaminan keselamatan di dalam dan oleh melalui Yesus Kristus. Tetapi perlu diingat, jaminan itu menuntut ketekunan dalam pengharapan.
Saudara-saudara, pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa menantikan yang kita harapkan itu mesti dengan tekun. Ini mau mengajak kita untuk tidak takabur menghadapi segala bentuk kenyataan di hidup ini. Mengarahkan kita untuk tidak sombong rohani, seakan kita sudah di surga padahal masih di dunia. Saudara-saudara, kita memang telah diselamatkan, tetapi kita perlu memahami dengan benar apa arti dan makna karunia ini, hakikatnya dalam diri kita. Apakah benar kita yang hidup di dunia ini sudah selamat? Tidak ada lagi ancaman, tidak lagi kebinasaan, tidak ada lagi cobaan atau ujian atau pandemi yang dapat menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu adalah pengharapan kita. Tapi pengharapan adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Dan karena itu harus digantikan dengan tekun. Saudara-saudara, penderitaan di dunia ini adalah kenyataan yang tidak harus kita hadapi. Di dunia ini kegelapan melanda, kuasa dunia yang begitu menggetarkan akan kita hadapi. Juga apa yang sedang terjadi saat ini. Kita ada dalam ujian hidup. Kita diperhadapkan dengan menganganya pintu derita dalam dunia. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal ini dengan sikap dan tindakan hidup beriman kita? Kalau kita telah menerima karunia sulung roh, yaitu kita telah dijamin keselamatannya oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang menderita sengsara, mati, disalibkan, mati dan dikuburkan lalu bangkit, menjadi jaminan bahwa kita akan memperoleh hidup kekal. Apakah jaminan itu hanya berlaku untuk masa depan, tidak untuk hari ini dan tidak untuk hari lalu? Tidak demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jaminan hidup kekal yang Tuhan Yesus telah karuniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang penerima karunia sulung roh, adalah keselamatan dalam pengharapan. Keselamatan dalam pengharapan adalah keselamatan yang melingkupi 3 dimensi waktu dalam hidup setiap orang percaya. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita selamat hari lalu, selamat hari ini, tapi tidak untuk masa nanti. Tuhan juga tidak menghendaki kita selamat hari ini, tapi tidak selamat masa nanti. Keselamatan yang Tuhan janjikan melingkupi 3 dimensi waktu hidup itu. Karena kita masih dan sedang ada menjalani 3 dimensi waktu kehidupan itu, maka keselamatan yang dijaminkan Allah di dalam Yesus Kristus tidak dapat dipilah dan ditempatkan secara parsial dalam hidup ini. Dan mau katakan dengan lantang bahwa keselamatan yang dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan dalam pengharapan. Kita sedang mengharapkannya, dan kita sedang tidak melihatnya. Karena kalau sesuatu yang dilihat bukan lagi pengharapan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan di dunia ini adalah kenyataan yang mesti kita hadapi. Kita punya Tuhan
yang adalah juru selamat dunia. Tidak ada sikap lain selain hidup tekun menantikan apa yang kita harapkan. Kita diarahkan untuk tekun menantikan apa yang kita harapkan itu karena tidak ada kekuatan apapun dalam diri kita. Tidak ada jaminan apapun yang ada pada kita mampu melepaskan kita dari segala ancaman tantangan hidup di dunia. Tidak ada satupun. Saudara-saudara, karena keselamatan kita adalah dalam pengharapan, maka kita hari ini berdiri, kita hari ini hidup, menatap masa depan. Di sanalah sesungguhnya akan dinyatakan kepada kita kemuliaan Allah itu, tatkala kita hidup bersama Dia sebagai anak-anaknya. Menantikan pengharapan dengan tekun harus diartikan dan dipahami dalam wujud kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena kita tidak punya daya upaya kekuatan apapun yang dapat mempercepat keselamatan itu dinyatakan hari ini dan bukan lagi pengharapan, maka tidak ada upaya lain yang bisa kita lakukan selain hidup dengan memuliakan Tuhan di dalam ketekunan kita. Menantikan Tuhan dengan tekun, menantikan kemuliaan Tuhan dengan tekun, harus diartikan dan dipahami sebagai tindakan yang mengarahkan kita untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa memang kita telah diselamatkan, tapi keselamatan adalah dalam pengharapan. Itu berarti masih banyak tuntutan dan perjuangan hidup yang kita harus lakukan. Mari kita gunakan akal budi kita, hikmat kita, talenta yang Tuhan beri, kecerdasan yang Tuhan anugerahkan untuk menghadapi segala ujian, cobaan, dan ancaman hidup ini. Saudara-saudara, tekun menantikan apa yang kita harapkan berarti kita ada dalam kesetiaan. Kita gunakan segala kasih karunia kita, kasih karunia Tuhan, hikmat dari Tuhan menyikapi segala hidup ini. Amin.